kula terangaken nggih sing mulai napa waqahul ladina napa arsalar riyaha fatusiru napa sahaban fasuknahu ila baladim mayitin ta maitin wa fikiratin terus fa ahyana bihil ardo pada mautiha kadzalikan nusyur. Terus niki kula mulai saking penjelasan nggih kias ali nggih. Kias ali itu analogi kias nggih, analog dados tenggene ilmu-ilmu usul fikih itu ada kias itu kan kias awlawi dari bawah dikiaskan ke yang lebih apa? Atas. Ada kias setara namanya kias musawah, setara. Ada kias fahwal khitab, maknanya ya orang pasti sadar kalau maknanya seperti itu. Ya, sampean saya kira bedhe jawab mohon biasa mohon. Bodoh ya pantes, pinter ya pantes jawab ya. Kalau bolak-balik ngaji menerangkan ini. Kita ini hidup itu menjadi tahu apa malah menjadi tidak tahu gara-gara hidup. Nah, aku mari ke goblok sih, ora oleh. Gara-gara hidup menjadi tahu. Yo, ora sing bener gara-gara hidup menjadi tidak tahu. Kowe goblok ku sebab apa? Sebab tahu apa sebab tidak tahu? Wes gak polling gak apa-apa ya. Ayo 02 sik sebab tahu. Iki sing wis syukuran iki. Apa sih? Hidup itu menjadi tahu menjadi tidak tahu. Gue mus 01 gue. Oh. Menjadi tahu. Nah kan tengah-tengah kan. Wong loro padha ora jelas ya cara gue. Ndak tahu. Berarti menang 0 piro iki? 21. Tawari ilmu hakikat ya. Tinggi awal syaratnya dadi wali Mas. Meskipun dadi wali ku yo angel tapi tak warai mukadimah ya napa? Dadi nak bar iki urung wali cek apa? Mukadimah. Ndak sekarang misalnya gini, saya mau minum teh, berarti saya melihat teh, terus saya minum teh. Karena saya fokus minum teh, terus anak saya main di sekeliling saya, anak saya kecil misalnya, terus jatuh. Saya ini dianggap bodoh apa enggak? Bodoh kan, gara-gara mau minum teh fokus saja, membiarkan anak jatuh. Yang andai kan saya tidak fokus minum teh, mungkin anak saya terkontrol. Harus ngerti nak cilik kan potensi apa? Jatuh. Begitu juga dunia. Gara-gara kita delok babunan ayu-ayu, delok gemerlapi dunia politik, delok hal-hal yang enggak penting, akhirnya melupakan hal yang penting. Sekarang misalnya Allah itu Ar-Razzaq, pemberi rizki, Allah itu Al-Mudabbir sing ngatur dunia. Gara-gara Fauzi terus meyakini satu makhluk apa sing nyelametno Indonesia misalnya itu kan jadi. Ini kan dari iman kepada Allah menjadi iman kepada Allah. Itu tidak boleh sih, iman ya mbek pangeran. Jadi dunia itu biasa wae ora usah dimani teman-teman. Oh, manusia kok iso nentokno apa? Dunia. Cuma ya tetap berorganisasi secara duniawi, tapi tetap sing menentukan Allah. Iku rungokno tenan awas ya. Nah, karena kita hidup maka menjadi tidak tahu. Kita tahu itu menjadi tidak tahu. Surungono sik engko nanti tak terangkan sekian dalil dari Quran dan hadis. Gara-gara saya fokus minum teh, terlena mau ngopi, wah enak esuk-esuk ngopi. Gara-gara terlena itu anak saya jatuh menjadi tidak tahu. Begitu juga dunia. Makanya Allah sering memberi nasihat fala taghurrannakumul hayatud dunya. Kamu jangan tertipu oleh kehidupan dunia. Ibaratnya Allah ning pinggirem, zat paling penting, paling pokok. Tapi kamu abaikan. Kamu bilang jabatan penting, teman penting, mitra pejabat penting, komunitas penting. Kamu sampai lupa bilang nak Allah itu lebih penting. Nah, ini sudah mulai kena hijab. Nah, orang yang kena hijab ini nanti tidak bisa masuk surga karena Allah duka dengan duka marah besar. Allah ngendikan kalla innahum ar-rabbihim yauma idzil lamahjubun. Orang-orang ini nanti ketika di akhirat terhijab dari saya. Karena zaman ning donya ya ora tau roh aku. Kenapa kok terhijab? Justru karena ada yang diketahui. Justru ada yang diketahui. Contoh paling mudah itu copet. Copet atau lonte atau koruptor atau apa saja. Misalnya nyuwun sewu orang jadi copet itu kan umur 17 atau misalnya jadi pekerja seks nakal itu kan umur 17 atau 18. Hanya karena pernah mendapat rezeki dari judi misalnya atau dari transaksi yang haram. Terus dia bilang gini, aku nak ara jadi copet mangan kopo. Aku nak ara judi mangan kopo. Aku nak gak jadi wong nakal mangan opo. Padahal dia 17 tahun nyatanya bisa makan, biriskillah apa? Tapi pernah merasakan 1-2 bulan dari rezeki haram, dia menvonis seakan-akan tidak bisa makan kecuali dari rezeki
haram. Ya itu tadi gara-gara tahu nikmatnya uang yang sepintas lewat haram, nyopet atau korupsi, terus menafikan nikmat-nikmatnya Allah. Jadi dari tahu nikmatnya nyolong atau korupsi menjadi tidak tahu. Makanya kalau dalam ilmu tasawuf itu gini Fuad Walian, manusia sekarang itu tidur, kalau mati baru bangun. Jadi cara ilmu tasawuf itu annasu niyamun wa idza matu intabahu. Mungkin ada yang hafal tapi ra paham. Jadi tak terangno. Annasu niyamun wa idza matu intabahu. Manusa kabeh sak donya iku turu. Nek wis mati lagi tangi. Mergo kena wis mati iku lagi roh, jebule sing hak tenan iku sujud ning pangeran. Sing hak tenan iku subhanallah walhamdulillah. Sing hak tenan iku muni Allahu Akbar. Lah zaman ning donya dintekno kowe ngomong, "Nu Amerika super power." Kenal presiden penting, kenal menteri penting, kenal kiai gede penting. Mu iku mbok entekno. Barang-barang sing cara akhirat gak mendesak mbok entekno. Wong nak ramangan mati, nak ra duwe gaji sumpek, nak pensiun sumpek. Hal-hal yang nanti setelah di akhirat kamu hanya tahu satu kalimatul haq, yaitu kenangan terbaik kamu di dunia itu sujud. Jika kamu getun ketika hidup tidak pernah sujud. Makanya kata Rasulullah nanti kamu tahu ketika di akhirat hatta takuna sajdatul wahidatu khairan minad dunya wa ma fiha. Sehingga kamu nanti tahu bahwa sujud satu kali itu lebih baik ketimbang dunia dan seisinya. Karena ternyata setelah kamu di akhirat yang layak jadi poin kamu hidup di dunia itu hanya apa? Sujud. Nah, yang dunia kan WA penting, HP terbaru penting, babonan penting, mitra penting, ngomong terus berjuta-juta kalimat. Hanya karena kamu hidup. Sausé mati, kowe ngerti iku kabeh ndak? Maka ilmu kamu itu setelah mati, lagi ilmu terlambat. Nah, pas ilmumu terlambat itu Allah duka, kalla apa alhaqumut takatsur hatta zurtumul qabir kalla saufa ta'lamun summa kalla. Terus kalla law ta'lamuna ilmal yakin la tarawunnal jahim. Pas kowe ilmumu wis bener, Gusti ternyata penting sujud teng jenengan, ternyata penting jenengan Allahu Akbar. Pas roh pas wayang mlebu neraka. Mergo Allah wis kecewa. Ya saiki tapi wayang mlebu neraka, roh wis terlambat. Mane tak warai saiki ben ora roh pas wayang mlebu neraka. Mergo nak roh terlambat, pas roh wayang mlebu neraka. Sehingga ketika Allah melehno wong kafir, melehno itu mencibir orang kafir. Kata Allah begini. Ini mungkin yang hafal Quran bisa dicek lagi. Fakashafna angka ghita akafa basarukal yauma hadid. Jadi kata Allah ngomentari orang kafir ketika di akhirat, laqad kunta fi ghaflatin min hadza. Kamu lupa kan kalau ada akhirat seperti ini kata Allah. Fakashafna angka ghita aka. Sekarang kamu saya kasaf, saya buka semua fakta. Fa basarukal yauma hadid. Sekarang pandangan kamu tajam. Dulu di dunia bilang misalnya seks penting, dugem penting, narkoba penting, maksiat penting. Kalau enggak gitu saya pusing. Nanti di akhirat semua ini jadi problem. Artinya apa? Gara-gara di dunia melihat gemerlapnya dunia, dia menjadi tidak tahu pentingnya Allah, tidak tahu pentingnya akhirat. Maka dengan hidup malah menjadi tidak tahu. Maka untuk menjadi tidak tahu itu sebabnya dua. Makanya polling 01 dan 02 sama benarnya tadi. Gara-gara tahu yang menjadi tidak tahu, gara-gara tidak tahu yang menjadi tidak tahu. Tadi misalnya kamu fokusin, misalnya Rukin jelalatan lo cawe do ayu, fokus lo cawe do, gak Allah watu ngarepe kejengkang, kesandung. Berarti gara-gara melihat menjadi tidak tahu. Ya kira-kira seperti itu. Gara-gara fokus delok dunya nganti roh hae Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah sering pesan fala tahurrannakumul hayatud dunya wala yahurrannakum billahil ghurur. Kamu jangan tertipu dengan kehidupan dunia ini. Makanya saya itu orang yang paling fanatik sujud. Soalnya kalau suwun jenengan sing sujud. Wes sujud salat 5 waktu lah nikmati. Karena sekali kamu terbiasa mensifati dunia ini penting, nanti kamu akan lupa mensifati akhirat itu penting. Dan itu awal kamu tergelincir dari ansawa isabil, dari jalan yang benar. Makanya tadi pepatahnya orang sufi apa? An-nasuniyamun wa idza matu intabahu. Manusia itu tidur, kalau mati baru bangun. Terus contoh kedua begini. Kenapa Allah begitu murka ketika orang tidak mengerti hak-haknya Allah? Bukan karena Allah anarkis atau keras, tidak. Memang secara akal pasti begitu. Saya sama tak beda ini. Ya contoh gampang-gampang saja, tak warai logika. Kalau ada orang buta lewat kemudian nabrak tembok, karena apa dia? Karena buta kan?
Buta itu maknanya apa? Tidak tahu. Akibat tidak tahu, nabrak tembok. Ya kan? Karena tidak tahu. Kemana? Karena tidak tahu nabrak tembok. Karena tidak tahu terjatuh di sungai. Karena tidak tahu terjatuh di jurang. Sekarang juga sama. Orang karena tidak tahu pentingnya agama, tidak tahu pentingnya Allah, kemudian dia fokus ke duniawi. Akhirnya ya nabrak tembok. Natijanya sama enggak? Saya ulang lagi ya. Orang buta karena tidak tahu nabrak tembok. Orang fokus untuk perempuan cantik atau melihat apa, atau kemudian dia tidak tahu depannya juga nabrak. Untuk menjadi nabrak itu syaratnya tidak tahu apa tahu. Bisa dua-duanya. Tidak tahu ya sebabnya nabrak, fokus ke yang lain ya bisa nabrak. Maka tidak tahu ya sebab nabrak, fokus ke yang lain juga sebab nabrak. Nah, mata kita, hati kita ini sudah dipenuhi hal-hal yang tidak penting, sehingga kita lupa dari hal yang penting. Kayak tadi kita mau minum kopi saja, fokus sampai meninggalkan anak main sampai jatuh. Berarti minum kopi sebenarnya tidak satu kebodohan, tapi ketika membiarkan anak kecil jatuh itu adalah kebodohan. Sebetulnya makan, menikmati dunia itu tidak kebodohan, tapi ketika Anda melupakan Allah itu menjadi satu apa? Kebodohan. Nah, ini disebut kamu jangan terlena oleh kehidupan apa? Dunia. Nah, kenapa terlena? Yuk kakean delok. Mulane Nabi ku ora tau delok dunya. Nabi lho saya ini tak latih gitu di wali, tapi mukadimah. Kulo itu belum pernah delok. Saya pernah punya kakak wakil bupati, punya teman gubernur, banyak teman. Kulo delok suwe-suwe ora wani sih. Mergo kuwatir seneng. Nabi itu pernah, Nabi itu jenenge manusia, pernah lewat gitu. Kemudian tonggo-tonggone Nabi kebetulan pas pulang bawa unta-unta banyak. Itu Nabi melihat mungkin 0, sekian detik. Iku wis dilori pangeran. La tamuddanna ainaika ila ma matta'na bihi azwajam minhum zahratal hayatid. Jadi misalnya koyo Rohin misalnya delok wong numpak Alphard pejabat ana sing bukakno. Enake cah nak dadi wong ngene iku. Kalimat itu direkam oleh Allah bahwa Mustafa pernah ngomong enake dadi wong iku numpak Alphard ana sing bukakno. Tapi kan tetap kere Mas, tetap kere. Sehingga nanti di akhirat kalimat itu direkam. Direkam misalnya nanti ternyata yang numpak Alphard misalnya nyuwun sewu misalnya yang numpak Alphard tadi tetap di neraka, kamu ya ikut di neraka. Karena dia menikmati Alphard lali akhirat, kowe yo ngangen-angen kepengen seperti itu. Maka poinnya sama. Kon mlebu neraka bareng. Terus ada orang sujud di musola, melarat sujud. Kowe gak pernah enake dadi wong iku. Padahal sujud itu yang menjadi orang masuk surga. Terus kowe ditakoki ning akhirat. Kowe tahu angen-angen dadi wong sujud mboten nate. Tapi kowe tahu angen-angen mewah ngono nate. Ya seneng kono kira-kira gitu. Lha iku latarawunal jahim. Pas kowe roh ilmu yakin, pas wae mlebu neraka. Lha iki mulane tak ajari dini, kiat-kiat supaya kira mlebu neraka. Makanya latih melihat dunia kok aja kesuwen. Misalnya di konco jadi pejabat. Kalau nanti di keluarga pejabat, sampai sekarang pun saya sering punya teman. Buat nanti kalau melihat bahwa dia pejabat, karena saya takut dosa. Saya melihat dia seorang mukmin yang sujud, yang sholat. Saya bodoh sekali kalau melihat dia pejabat, karena itu tidak ada artinya di akhirat. Saya sampai sekarang saya melihat presiden orang yang mukmin, sehingga saya harus hormat. Saya melihat bupati orang yang mukmin, sehingga saya harus hormat. Melihat sampean ini wong sing mukmin, malah gue jalalan barang ini sudah mukmin plus. Jadi rasa tiga kartu pinter gue jalalan. Jalalan gundul bisa gaya bisa. Gundul lu rano mana nih? Oh anu keangger wong iso maca kitab apa? Gundul. Jos lah pokoknya. Jadi saya ulang lagi ya. Makanya saya itu nanti kalau sampean alim sudah kayak saya, itu pasti nggak kagum sama sahabat. Sahabat itu, apalagi Rasulullah ya tentu. Sahabat dulu aja yang gampang ditiru. Sayyidina Umar ketika ditusuk oleh siapa? Abu Lu'lu siapa? Al-Majusi. Abu Lu'lu itu seorang Majusi. Dan Umar itu orang pendendam sebenarnya. Dia orang pendendam. Tapi tentu karena dia orang baik, ya pendendamnya hal-hal yang baik. Coba kalau kamu ditusuk orang itu dendam enggak? Kira-kira sebagai manusia kan dendam. Itu tanyanya begini sama yang ya taruh sekarang orang dekatnya. Yang bunuh saya tadi siapa? Oh itu Abu Lu'lu Al-Majusi, Hulamul Muhirah, dia budaknya Muhirah. Majusi, iya ya Umar. Dia sudah mau mati. Itu ngetikan gini, sama siapa alteknya.
Alhamdulillahilladzi lam yaj'al maniyati biyadi rajulin sajadalaka sajdah yuhajuni biha yaumal qiyamah. Ya Allah, terima kasih sekali ya Allah. Engkau mentakdirkan saya dibunuh oleh orang yang enggak pernah sujud. Kalau saja dia pernah sujud, maka dia berhak menuntut saya dengan sujudnya untuk masuk surga. Artinya gini, kalau dia ditusuk orang yang pernah sujud, misalnya Sayyidina Umar kok ditusuk oleh Ruhin, kemudian Umar masuk Ruhin masuk neraka, aku tetap wedi Gusti. Iso wae sujudnya dia menjadikan enggak berhak masuk neraka. Artinya Umar sangat hormatnya pada sujud itu dia enggak berani. Jadi kira-kira kok Umar mbok sujud kowe, iku kira-kira rawani maksudno anak kowe mlebu neraka. Piye-piye di kekuatan sujud yang mempotensikan tetap dia masuk surga. Makanya dia seneng, dedame kesampaian. Syukur lah nak sing mateni aku ora tau sujud. Dadi tak pasut nang neraka langsung gludeng ngene kira-kira gitu kan. Saking hormatnya ambek sing jenenge sujud. Tapi kita sekarang ndak rawang ning musala sujud, ya jeneng wong nganggur. Otak kita ini sudah PKI lah gamane sudah PKI halus. PKI yang tanpa kartu, paham? Makanya Allah kalau muji sujud, enggak sampean tak latih supaya baca Quran yang benar. Kayak apa Allah bikin Ka'bah? Kayak apa mulianya Ka'bah itu dibikin Allah untuk apa? Lil akifina wa satruse warrukais sujud dan untuk orang-orang rukuk dan sujud. Ketika Allah menurunkan rezeki di bumi dan di langit, itu perhitungannya Allah mau sitok asli. Rabbana liyuqimus shalah. Faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minas samarat. Gusti, ben nak sujud ku kuat. Piye-piye manusa nak ramangan ra kuat. Nak is kuat dia tenaga ya ben sujud, liyuqimus shalat. Ketika Allah muji orang baik, atta ibunal abidunal hamidunas saihuna satruse arraqiunas sajidun, yang rukuk yang sujud. Karena tadi ketika nanti Anda di akhirat, kenangan terbaik Anda di dunia itu hanya sujud. Liyane iku coba misalnya kene akhirat terus video disetel sih, pas kongkoi-kongkoi ning perapatan. Bariku nglamunem disetel, ben dadi pegawai negeri. Ngayal gajine sakmene, engko sakmene nggo wayah, wong terus rekam kabeh. Oh, ora sini-sini wong. Terus toko idola sing duwe akeh sing tumpakane Alphard di sekretaris sayu. Iku mbok nang utekem iku berpuluh-puluh tahun. Dan iku jumlahnya poinnya misalnya 100.000. Bareng idolane Kanjeng Nabi mau 10%, cuma gayane maca selawat, tapi sebetulnya gak tahu bayangno ini miskinan wa amitni miskinan. Gayane maca selawat tapi uteke ora tahu kepengen melarat koyo Kanjeng Nabi. Itu direkam. Makanya dari Habib-habib sing alim-alim niku almar'u ma'aman ahabba hada targhib wa tarhib. Kita ini kan sering dimotivasi mubalig. Mubalig itu kan saenake dhewe nang ngomong. Wes pokoke seneng Nabi swarga. Dari Habib-habib sing alim nak ngritik, masalahe dhewe mu almar'u ma'aman ahabba. Wong dibarekno wong sing disenengi. Apa kamu bisa menjamin seneng Nabi sak udure seneng wong-wong iku? Jangan-jangan kita lebih berkeinginan seperti orang tertentu yang kaya raya, yang terkenal, yang hebat. Meskipun kue oleh sana muni seneng Kanjeng Nabi. Jangan-jangan status cinta kita terbukti ke orang itu. Iya toh, misalnya gambarnya pasang neng kamar. Mau partai, mau wong wis pokoke kekuasaan. Terus kue nyumbang masjid nyuwun sewu mau 50.000. Tapi bareng nyumbang untuk kemenangan orang itu 10 juta misalnya. Nyebut wong iku satu hari 100 kali, nyebut Nabi pendak salat. Bareng diitung terus dipoling mbek malaikat. Buat disurvei, buat dipoling ora roh pokoke. Dengan cara begini status senangnya orang ini ke siapa? Ya, ono pengajian sholawatan nyumbang 50.000, nanggo pemenangan 1 juta misalnya. Diundang hayya ala sholah mlaku ngenteni komat. Tapi nak diundang acara kampanye teko ngarep sedurunge 2 jam misalnya. Dari sekian di polling, terus kadar cintamu ke siapa coba? Dari sekian indikator misal cara polling. Jangan-jangan diputuskan lebih seneng ke itu. Ya sudah almarhum aman. Apa? Makanya kata orang-orang alim almarhum apa? Orang itu terserah disenangi. Masalahnya kita tidak ada jaminan lebih seneng Nabi. Ya orang ada jaminan. Saya sama misalnya. Hitung dewi-dewi. Rasa menang terus kok wedi dosa. Wis kadung dosa, wis kadung. Makanya Sufyan Ats-Tsauri itu dadi wali ruang samurga ibadah akeh. Sufyan Ats-Tsauri gurunya Imam Syafi'i. Dadi wali itu sederhana deh. Sama tak ceritane orang-orang jadi wali dengan cara yang sederhana. Tapi kan niru copy paste ya, artinya ora apa ya, KW lah. Kalau niru enggak apa-apa, tapi KW kebaikan.
Sufyan Ats-Tsauri itu ditanya, kenapa kamu sedekat itu sama Allah dan Anda keramat? Jadi resepnya mengenai itu. Saya itu belum pernah ke masjid nunggu adzan. Paling gak setengah jam, 1 jam sebelum adzan itu saya sudah ada ke masjid. Ditanya, kenapa begitu? Ketoke kok kawula sing elek, moroe ngenteni diceluk. Wis ngerti nak wayahe yakmono iku Allah nyeluk. Misalnya saya punya candalem atau saya punya karyawan, tiap jam 8 itu buka toko. Nah, bayangno iki. Saya punya karyawan tiap jam 8 tugasnya buka toko. Selalu buka tokonya ngenteni tak panggil. Hen Rohen, toko buka, siap. Tapi besok yang ngono lagi, hen jam 8 buka, siap. Tiap hari gitu, kira-kira ngendarani karaniku goblok apa sopan? Kira-kira apa? Enggak jawab ya? Goblok kritik ndak usah sedikit. Nah, Sufyan Ats-Tsauri tidak mau gitu. Wis ngerti nek Allah yang mono wayahe manggil. Dadi ya anggere jam 8 wis ning kono. Dadi nek Allah hayya ala shalah pun Gusti. Hayya ala falah pun teng mriki. Mriki sadar diwali. Oh, iku saya buat tiru tapi kawe lho. Enggak masalah, tapi ini kan resep, no? Lho mangkel lo gak kira-kira. Ono karyawan tiap jam 8 kon buka toko. Selalu marani ngenteni dipanggil. Jadi wali dulu tuh punya cara muamalah sama Allah tuh luar biasa. Ya ora usah mbok tiru terus kemen dadi wali wis ra iso kadung salah, cuma biasa wae. Aku lah nganti saiki ya biasa wae. Aku mau masjid ngenteni meh komat ya biasa wae tetep. Tapi aku kan iso dadi wali lewat jalur liya lah aku ya. Jalurku kan akeh. Mulang ya mari wali, sabar ning coba ya mari wali. Sajane ana jalur fikir ya mari wali kan. Wae kan loro, fikir loro kok. Dadi Imam Adil ya wali, di bojo judes yo wali, masyhur. Ana wali ku muk barokah di bojo judes. Iku ya jalur dadi wali. Wah lebih ngeri lagi. Ngeri tenan nganti akhirat dijak wedi. Dari anak jote apa kan. Para suami takut istri silahkan baris. Bareng sing wis baris, bareng sing wedok nah. Pak rene lho tetep moro-moro. Wah wedi bojo kegawangan ini akhirat bahaya, you know. Yes. Bahaya wedi bojo nganti kegawan apa? Teng akhirat. Masyhur dadi cerita-cerita wali wis